Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sehat untuk kita semua. Semoga dimanapun Anda berada, selalu dalam lindungan dan diberkati oleh Allah. Selamat berjumpa kembali dalam renungan para frater Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama merenungkan perayaan Kristus Raja Semesta Alam. Saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam merupakan puncak dari seluruh perayaan liturgi Gereja Katolik. Hari raya ini menjadi minggu terakhir tahun liturgi gereja yang selama 1 tahun ini kita geluti bersama, yakni tahun B1. Pada minggu depan kita akan memasuki tahun liturgi yang baru, yakni tahun C2 yang diawali dengan masa Advent sebagai persiapan untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu ini kita merenungkan Injil Yohanes bab 18 ayat 33b sampai 37 yang mengisahkan tentang pembicaraan antara Pilatus dan Yesus. Pilatus menanyai Yesus apakah betul ia adalah raja bangsa Yahudi. Ketika Pilatus memeriksa kebenaran terhadap tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Yesus, Yesus menjelaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Ia datang ke dunia untuk bersaksi akan kebenaran. Karena itu, Injil mengajak kita untuk mengenali siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Bukan mengenal Yesus sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi dan seperti yang dianggap oleh Pilatus, yang sesungguhnya ia tidak peduli siapakah Yesus itu. Yohanes menegaskan bahwa Yesus bukan raja dalam ukuran-ukuran duniawi. Ia adalah raja kerajaan damai atau raja dalam kerajaan Allah yang memiliki pemerintahannya kekal abadi. Yesus adalah Mesias dari Allah. Dalam arti itu, ia memiliki martabat raja. Akan tetapi, wujud martabat itu bukan kecemerlangan duniawi, melainkan kelemah lembutan, kepedulian terhadap mereka yang menderita, dan mengajarkan kepada banyak orang bahwa Allah adalah kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Yesus itu memang raja dalam arti ia adalah puncak dari ciptaan. Kemanusiaan yang sejati seperti yang dikehendaki oleh Sang Pencipta sungguh nyata dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Seluruh hidupnya adalah kesaksian tentang kebenaran Allah yang kita imani. Dengan demikian, dalam perayaan Kristus Raja Semesta Alam, kita juga merayakan kebesaran manusia, yakni manusia seperti yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Itulah kebesaran martabat manusia sejati. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus datang ke dunia ini
untuk mewartakan kebenaran, dan kebenaran itu berasal dari Allah. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa kebenaran itu? Ini pertanyaan kita yang dalam banyak hal kita belum mengenal Yesus dengan benar. Menurut Injil Yohanes yang kita baca tadi, kebenaran yang diwartakan Yesus ialah kehadiran yang ilahi di dalam dunia ini. Ia menerangi kehidupan setiap manusia. Inilah yang dibawakan Yesus kepada umat manusia. Inilah juga yang membuat Yesus pantas disebut sebagai Raja semesta alam. Kita yang berusaha mendekatkan diri kepadanya dapat berpegang pada kepercayaan itu, dan kita juga dapat mencapai kebenaran itu. Kita yang telah percaya kepada Yesus sebagai Mesias hendaknya juga menyebarkan kebenaran yang kita percaya itu kepada orang lain dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, gereja meyakini bahwa perayaan Kristus Raja semesta alam ini memiliki dasar yang kuat dan kokoh dalam kitab suci. Apa saja dasarnya itu? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, keyakinan bahwa Yesus Kristus Raja semesta alam dapat kita temukan di dalam surat-surat Rasul Paulus ketika ia mengungkapkan bahwa segala sesuatunya telah ditaklukkan di bawah kakinya. Memang ungkapan ini tidak secara eksplisit menyebut bahwa Yesus adalah Raja, tetapi kita tahu bahwa ungkapan tersebut mencerminkan bahwa yang ditaklukkan ada di bawah kuasanya merupakan cerminan sebagai seorang raja yang merajai alam semesta. Jika segala sesuatu telah ditaklukkan, berarti yang menaklukkan ialah Dia yang merajainya. Yang kedua, Kristus sebagai Raja semesta alam ini merujuk pada Kristus yang telah bangkit mulia. Dengan kebangkitannya, Kristus telah menang dan membalikkan kekuasaan dosa serta kematian ke dalam kehidupan abadi bersama dengan Allah. Dengan menyatukan segala sesuatu dengan dirinya, Kristus telah merajai semesta alam dan memproklamirkan hukum kekekalan di alam semesta. Itulah sebabnya mengapa Kristus disebut sebagai Adam kedua dan terakhir, yang kepadanya segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, dan yang dapat menaklukkan segala sesuatu ke dalam dirinya. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus telah meresapi dan memperbaharui bukan hanya umat manusia, tetapi juga seluruh alam semesta. Buah-buah kebangkitan Kristus telah dinyatakan di dunia ini, bahkan juga sampai sekarang. Tetapi buah-buah kebangkitan itu baru akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Kuasa kebangkitan Kristus itu sudah bekerja di alam semesta dan terus berkembang menuju kepada kepenuhannya. Saudara-saudara yang terkasih, kitab Wahyu secara tegas menyebutkan bahwa Yesus digambarkan sebagai kepenuhan ungkapan kasih Allah dengan istilah kedatangan langit baru
dan bumi baru. Saudara-saudari, dengan kepekaan rohani akan kuasa kebangkitan Kristus, kita juga bisa mengalami pemerintahan Raja semesta alam di dalam hidup kita masing-masing. Dengan perayaan ini, kita hendaknya semakin menegaskan bahwa Yesus sebagai Raja semesta alam juga harus merajai hidup kita masing-masing. Perayaan Kristus Raja semesta alam juga menegaskan kepada kita bahwa karya keselamatan yang dibawa Kristus untuk manusia mempunyai dampak juga kepada alam semesta. Hal ini menunjukkan pentingnya relasi antara manusia dengan dunia tempat keselamatan kita. Apakah Kristus sudah merajai hidup kita? Mari kita mengarahkan seluruh diri kita kepada Kristus agar Ia sungguh-sungguh merajai hidup kita. Semoga dengan perayaan ini iman kita semakin diteguhkan, sehingga kelak pada saatnya kita memperoleh apa yang dijanjikan Allah bagi manusia, yakni kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.